Ya, kita masuk ke segmen keempat ya, untuk bagian keempat dari segmen ketiga ini, yaitu berkaitan dengan masalah perdamaian, keadilan, lingkungan ya. Yang pertama, para calon yang saya banggakan, tadi kita disuguhkan dengan tarian ya, dan itu adalah kekayaan budaya. Masih ada lagi warisan budaya, situs-situs ya, ada Welcome ya, dia buang. Apa program atau intervensi dukungan dari saudara-saudara untuk memperkuat dan memberikan nilai tambah kepada budaya kita? Satu. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan. Manggarai ini selalu ribut dengan pertambangan dan isu lingkungan. Saya ingin dan sampaikanlah kepada masyarakat Manggarai, ini pertambangan ini menjadi unggulan ekonomi rakyat atau justru membawa bencana bagi masyarakat kita. Sampaikanlah pesan itu kepada masyarakat Manggarai supaya kita ke depan bisa menjadi atau jelas di masyarakat pilihan terhadap masalah-masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, pembangunan Manggarai itu tidak bisa dilepaskan dengan peran gereja Katolik. Jadi ya ada orang yang melihat itu sebagai satu bagian kehidupan, tapi saya pernah mau menjadi pastor nanti. Tapi saya kira memang pendidikan itu artinya misi Katolik sangat kuat. Nah, saya ingin mendengar komitmen dari saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara memberikan tempat, menjalin suatu kolaborasi atau kerjasama yang baik atau dalam bentuk apapun ya, dengan gereja ke depan. 3 pertanyaan itu ya, saya persilakan. Dan untuk itu saya silakan kepada pasangan nomor 1. Yang pertama, bagaimana budaya dibangun, kemudian dengan pembangunan budaya itu kemudian memberi manfaat kepada masyarakat. Yang pertama tentu saja keikutsertaan pemerintah di dalam rangka untuk membangun budaya di Manggarai itu di dalam rangka untuk bagi masyarakat sendiri, sehingga mereka di sana tetap mempertahankan, menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang ada pada mereka. Dan nilai-nilai itulah kemudian yang membuat mereka terbangun kohesivitas, soliditas yang ada di desa itu sendiri. Yang kedua, secara ekonomi, ke depan saya dan Pak Fitur juga merencanakan untuk membangun dan merancang pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi. Di sana ada manfaat pariwisata, di sana ada manfaat ekonomi, sehingga demikian masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari situ. Lalu yang berikut berkait dengan pertambangan. Bagi saya, sepanjang undang-undang masih mengatur dan memberikan kewenangan kepada pemerintah pada semua level, maka semua kita bekerja based on regulasi, based on aturan. Kedepan pertambangan merupakan kewenangan provinsi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten tidak lagi mempunyai peran apapun dalam kaitan dengan pertambangan. Sedangkan izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, ada mekanisme untuk kemudian melakukan review atau apapun, sangat tergantung pada regulasi yang ada. Bagaimana dengan gereja? Yang pertama, saya dan Pak Victor akan menuntaskan MOU antara Sukma dengan Bupati terkait dengan kerjasama kemitraan antara gereja untuk mengelola sekolah-sekolah Katolik. Yang kedua, saya akan melakukan replikasi terhadap Proksus yang selama ini sudah dimulai oleh gereja, khususnya Pater Basel. Kalau selama Proksus ini hanya untuk ECD, ke depan saya mau untuk SMP dan SMA. Anak-anak Manggarai pada semua level yang punya bakat lebih, punya kemampuan lebih,
itu kemudian kita gabung jadi satu, lalu kemudian diberikan pendidikan khusus kepada mereka, sehingga mereka akan menjadi generasi muda Manggarai yang mempunyai kemampuan lebih untuk bersanding baik pada level nasional maupun internasional. Yang berikut, dengan gereja terus akan kita bangun kerjasama yang erat di semua sektor, termasuk juga pembangunan di bidang pertanian. Kita melanjutkan dan memperluas program hortikultura, dan juga kita akan melibatkan kelompok-kelompok umat basis, karena mereka juga bagian dari rakyat Manggarai. Itulah bentuk-bentuk konkret kerjasama antara pemerintah. Calon nomor urut 1, selanjutnya calon nomor urut 2, silakan. Intervensi untuk memperkuat nilai tambah bagi budaya kita. Pertama, gendang oneli kopea. Kita akan bantu pembangunan rumah-rumah gendang di seluruh Manggarai, khusus untuk rumah-rumah gendang yang memang harus dibantu. Kedua, kita akan bikin event tahunan, event budaya tahunan, yang akan bisa dijual sebagai satu paket destinasi atau promosi wisata. Event tahunan ini akan dilakukan di 12 kecamatan dan akan berpuncak di Kota Ruteng. Yang berikut tentang pertambangan. Sampai dengan hari ini, hampir jam 12 siang, saya tidak punya keyakinan dan ilmu saya mengajarkan bahwa pertambangan tidak pernah membawa kesejahteraan. Meskipun pertambangan itu menjadi kewenangan provinsi, saya tidak akan memberikan persetujuan apapun, rekomendasi apapun untuk adanya sebuah pertambangan di Kabupaten Manggarai, kecuali pertambangan pasir. Ketiga, peran gereja Katolik. Bagi kami, bagi saya dan Pak Adol, peran gereja dan tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh agama yang terutama adalah menyuntikkan semangat anti kemiskinan kepada masyarakat Manggarai. Itu yang paling penting. Keselamatan itu bukan hanya di surga, keselamatan itu mulainya hari ini di sini. Jadi suntikan semangat anti kemiskinan itu di sini hari ini. Itu tugas dari Bapak Ibu tokoh-tokoh agama, bukan hanya gereja Katolik. Khusus bagi gereja Katolik, kita mau mendorong supaya keuskupan dan jika mungkin bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai mendirikan sebuah universitas di Ruteng. Ini akan memberi dampak sosial budaya dan juga dampak ekonomi bagi pengembangan kota ke depan. Kemudian dalam konteks pemberantasan kemiskinan, kita akan kerjasama sedapat mungkin dengan memanfaatkan kebun-kebun paroki yang ada di seluruh Manggarai untuk menjadi pilot project bagi pengembangan tanaman pertanian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada 28 detik. Pas. Oke, baik. Kalau demikian maka tepuk tangan untuk pasangan